Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hindari sepeda motor seorang ibu yang tiba-tiba berbelok arah. Sebuah mobil minibus bertabrakan dengan sebuah truk di kota Medan. Curanmor modus baru, pencuri mengganjal pintu rumah warga sebelum melancarkan aksinya menggondol motor korbannya. Bupati Samosir berhentikan seorang dokter ASN, diduga karena sang dokter sebarkan data terkait korupsi di kantor tempatnya bekerja. Iya, hanya karena urusan cekcok antar tetangga seorang pria di Langkat tewas oleh tetangganya sendiri. Pelaku menggunakan senapan angin lantaran tidak terima ditegur korban saat istrinya adu mulut dengan tetangga. Harian tidak menyangka desa di sekitar Brandan Barat Kabupaten Langkat harus kuat karena tertembak senapan angin. Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan tidak bisa tertolong karena peluru yang ditembakkan tetangganya telah menembus dada hingga paru-paru. Jasad korban dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Medan guna dilakukan autopsi. Pelaku berinisial AH telah ditangkap oleh polisi. Kejadian yang terjadi pada 16 Agustus lalu bermula dari masalah antar tetangga. Istri pelaku yang cekcok mulut dengan tetangganya dan menimbulkan kegaduhan. Kemudian korban yang anaknya tengah sakit dan membutuhkan istirahat mencoba melerai kegaduhan tersebut dan mengingatkan agar tidak gaduh. Namun pelaku tidak terima dan langsung mengancam korban akan menembaknya jika ikut campur urusan keluarganya. Pelaku mendatangi korban dan menodongkan senapan angin yang dibawanya. Kemudian menyampaikan agar istri pelaku dan tetangganya ini tidak cekcok karena anak dari si korban ini sedang sakit dan membutuhkan istirahat. Nah, ternyata penyampaian dari si korban ini tidak diterima oleh pelaku, sang suami. Dan pelaku akan dijerat dengan pasal perampasan nyawa orang dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Iya, aparat Satres Narkoba Polres Binjai menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 kilogram. Dua pelaku ditangkap polisi saat akan mengedarkan sabu-sabu di kota Binjai dan kota Medan. Petugas Satres Narkoba Polres Binjai menggagalkan peredaran 3 kg sabu-sabu yang disita dari tangan dua tersangka yaitu FH dan S, warga desa Bintah, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh. Kedua pelaku tertangkap saat akan mengedarkan sabu-sabu di kota Binjai dan kota Medan pada 16 Agustus yang lalu. Penangkapan dilakukan petugas yang menyamar sebagai pembeli. Kedua tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari rekannya berinisial AR yang beramal di desa Bintah, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Namun pada saat dilakukan penangkapan, orang yang dimaksud sudah lari. Barang bukti yang berhasil kita amankan ada 3 bungkus plastik teh hijau merek Wan Yin Wang berisi sabu dengan bruto 3022 gram. Dan kita amankan juga satu buah tas warna merah, HP merek Redmi, dan satu unit sepeda motor Honda Scoopy. Kedua pelaku mengaku memperoleh upah 8 juta rupiah dan mengantarkan satu bungkus narkoba. Kini keduanya masih menjalani pengembangan kasus untuk potensi adanya tersangka tambahan. Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai. Ya, selanjutnya Bupati Samosir memberhentikan seorang dokter aparatur sipil negara (ASN). Pemberhentian tersebut diduga karena dokter itu membuka data terkait dugaan korupsi di instansi puskesmas tempatnya bekerja ke publik.
Didampingi dua penasihat hukum, Bilmar Delano Sidabutar, dokter aparatur sipil negara yang bekerja di Puskesmas Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM untuk menerima surat pemberhentian oleh tim penegak disiplin. Tim penegak disiplin memberikan 19 poin pelanggaran dan kewajiban yang disangkakan kepada Dr. Bilmar. Dr. Bilmar diberhentikan dengan hormat oleh Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom. Putusan pemberhentian tersebut diduga buntut dari pengungkapan kasus di puskesmas yang sempat viral. Kasus itu terkait dengan alat kesehatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta tanda tangan palsu. Viralnya pengungkapan kasus tersebut berujung pengaduan warga ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Samosir menilai perbuatan Dr. Bilmar membuat suasana puskesmas menjadi tidak nyaman. Menyampaikan bahwa kami ASN ini dibatasi. Apanya? Cara berbicara, bertindak, di situ ada dibunyikan. Nah, dibatasi apakah diantaranya itu Baik di luar, pengungkapan iya. suatu kasus? Apakah Kan ada itu tadi juga di situ. salah satu? Iya, kan ada tadi disebutkan di Supaya situ. ASN tidak boleh mengungkap suatu kasus ataupun temuan. Bukan Apakah itu kasus, salah satu? Bukan kasus ya. Jadi apa itu, Bu? Sifat-sifat surat rahasia misalnya. Contoh, ketika saya panggil klarifikasi tanda tangan, dia belum ke sini, tapi suratnya sudah di sosial media. Itu bukan sikap ASN. Contohnya, soal saya diadukan saudara Bilmar ke Polda, tidak ada hubungannya dengan ini. Itu yang dilaporkan apa, Bu? Yang dilaporkan itu katanya pemalsuan tanda tangan. Nah, di pemalsuan tanda tangan itu kan BKD tidak punya otoritas menyatakan itu palsu atau enggak. Nggak fair, karena ada beberapa kasus yang mungkin terungkap dan orang yang sebagai tim penegak disiplinnya adalah terlapor dalam perkara itu. Contohnya di kasus Aset, di mana Pesta Ria Tamba itu menyatakan bahwa aset Puskesmas Sarian itu lengkap kepada BPK. Saya punya komunikasi secara lisan kepada tim BPK yang kemarin turun ke Samosir tahun 2024 ini, bulan 4 kemarin. Saya dijumpa. Jadi ketika itu saya tanya, saya ceritakan kepada Peter Talambanua. Akhirnya Peter Talambanua melaporkan itu ke Kejatisu. Pesta terlibat, Kadinkes terlibat, Kepala BPKAD mendiamkan dan membiarkan Inspektorat mengamini. Karena yang namanya kemarin kasus Alkes itu, Inspektorat yang hitung. 2 kali kasusnya, ada tagihannya 80 juta, saya lupa, sama 285. Itu Inspektorat yang hitung. Jawaban Haryanja juga salah satu tim penegak disiplin. Jadi saya rasa ini sudah tidak fair. Hampir semua orang yang terkait di situ itu bermasalah. Belum lagi terkait dengan kasus pemalsuan tanda tangan saya. Itu Kepala Dinas Kesehatan juga terlibat karena membiarkan. Dan saya Terkait pemberhentian dirinya, Dr. Bilmar akan menggugat keputusan Bupati Samosir tersebut melalui jalur hukum. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Ya, dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rama Ditya Domasdor, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.